Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nasyatun Nadia dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM A125028. Nah, teman-teman, hari ini saya akan memaparkan materi pengantar teknologi informasi dari pertemuan awal hingga pertemuan ke-7 yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Intan Anugrah Yuandi STMPWK. Nah teman-teman, tanpa perlu makan banyak waktu, mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak materi yang akan saya bawakan. Oke? Let's go. Nah, teman-teman, pada pertemuan pertama kita akan memahami dulu pengertian dasarnya. Apa sih itu teknologi informasi? Nah, di sini teknologi informasi itu adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembentukan, penyimpanan, dan penyebaran informasi. Kedua, sistem informasi. Sistem informasi itu guna mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menganalisis data untuk tujuan tertentu yang terdiri dari input yang sama dengan data, instruksi. Dan kedua ada output yang sama dengan itu laporan atau kalkulasinya. Pengertian yang ketiga itu kita harus memahami data, informasi, dan pengetahuan. Data itu adalah fakta mentah, informasi adalah data yang diorganisasikan, sedangkan pengetahuan adalah informasi yang diproses untuk pemahaman dan tindakan. Pengertian yang keempat, kita harus memahami sistem informasi berbasis komputer atau yang biasa disingkat CBIS. Itu tuh menggunakan komputer dan teknologi telekomunikasi. Komponen dasarnya itu adalah hardware, software, dan database, network, serta people atau brainware ya teman-teman. Nah, kelima di TI juga tuh ada arsitektur informasi, yaitu perencanaan kebutuhan informasi dan bagaimana memenuhinya, membutuhkan informasi tentang kebutuhan dan infrastruktur yang ada. Nah, teman-teman, sampailah kita kepada prinsip dan tujuan TI atau PTI ya teman-teman. Nah, adapun tujuan dari teknologi informasi ini itu bertujuan untuk memecahkan masalah, meningkatkan kreativitas, efisiensi, dan efektivitas. Adapun prinsip high tech high touch itu yang sama dengan sesuaikan teknologi informasi ini dengan manusia, bukan sebaliknya ya teman-teman. Nah, ada juga loh fungsi dari teknologi informasi ini, itu untuk menangkap, mengelola, menghasilkan, menyimpan, mencari kembali, dan yang terakhir mentransmisi. Nah, pada akhir dari pertemuan ke-1 ini kita akan membahas sebuah keuntungan dari teknologi informasi ini. Keuntungannya itu data processing, yang berarti itu memproses dan mengelola data menjadi suatu informasi. Yang kedua, information processing, proses dan mengelola suatu tipe bentuk dari informasi dan merubahnya menjadi tipe atau bentuk yang lain dari informasi. Yang ketiga ada multimedia system, memproses berbagai tipe dan dari informasi secara bersamaan, yang atau bisa dibilang simultan kedua. Oke, kita langsung saja kita akan memaparkan materi pertemuan kedua, yaitu pengenalan komputer. Tahukah kalian kalau komputer sudah jadi bagian penting dalam kehidupan kita? Di dunia pendidikan, komputer dipakai untuk belajar dan penelitian. Sedangkan di dunia industri, komputer membantu operasional pabrik. Bahkan di bidang kesehatan, komputer digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Secara sederhana, komputer adalah alat elektronik yang bisa menerima input, melakukan proses, lalu menghasilkan output berupa informasi. Istilah komputer sendiri berasal dari bahasa Latin, computer, yang artinya menghitung. Adapun sejarah komputer dimulai dari kartu berlubang oleh Jacquard, berkembang lewat rancangan Charles Babbage hingga akhirnya menjadi komputer modern seperti sekarang. Perkembangan komputer dibagi menjadi 5 generasi. Generasi pertama menggunakan tabung vakum. Generasi kedua memakai transistor. Generasi ketiga menggunakan IC. Generasi keempat lahir mikroprosesor. Dan generasi kelima fokus pada teknologi chip super canggih. Jenis komputer juga beragam loh. Ada analog untuk data seperti suhu, kedua digital untuk angka dan huruf. Yang ketiga ada hybrid, gabungan dari keduanya, sering dipakai di rumah sakit. Oke teman-teman, lanjut pada materi atau pertemuan ketiga, yaitu konsep dasar. Sistem komputer itu bukan cuma satu benda, tapi ada bagian-bagian yang saling kerjasama. Berdasarkan modal IPO, input, proses, output. Ada
3 elemen utama, yaitu hardware, perangkat keras yang bisa dijamah, software, program yang ngasih perintah, dan terakhir brainware, yaitu kita yang mengoperasikan. Mari kita lanjut ke pembahasan memori dan media penyimpanan. Nah teman-teman, tahu nggak kenapa komputer bisa jalan cepat? Semuanya ada hubungannya sama otak. Tersembunyi yang namanya memori. Yuk kita bahas bareng-bareng. Pembahasan pertama, ada 3 macam memori penting di komputer yang terdiri dari register, ingatan super cepat buat data atau instruksi yang sedang diproses, kayak ingatan sejenak otak yang lagi nyetok. Kedua, main memory. Memori utama, tempat simpan data atau instruksi yang akan diproses dan hasilnya kayak meja kerja yang langsung dipakai. Ketiga, secondary storage. Penyimpanan sekunder, tempat simpan permanen, kayak lemari kabinet buat simpan file yang nggak dipakai sekarang. Main memory, RAM, dan ROM. RAM atau Random Access Memory, tempat simpan data dari input program dan hasil kerja bisa diubah-ubah. Dibagi menjadi 4 input storage, simpanan input, yaitu program storage, working storage, data, output storage, ada party check buat cek data. Kalau ada yang rusak, langsung ketahuan. ROM, read only memory, hanya bisa dibaca, nggak bisa diisi sendiri. Isinya udah disiapin pabrik. Isinya program pokok, sistem operasi, cara tampil karakter di layar, dan bootstrap program yang bikin komputer bisa nyala. Non-volatile, isinya nggak hilang meskipun listrik mati. Ada jenis variasi PROM, bisa diprogram sekali. EEPROM bisa dihapus sinar UV. EEPROM bisa dihapus elektronik. Register, ingatan super cepat CPU. Ukurannya kecil, tapi kecepatannya sangat cepat. Prinsip kerja dan cara cepat komputer. Prosesor super cepat, hard disk agak lambat, jadi butuh RAM buat jembatani, biar nggak ada kemacetan data. Biasa disebut bottleneck. Kalau komputer lambat, coba tambah RAM atau bersihin hard disk, cuma simpan file yang sering dipakai aja. Manajemen memori, tugasnya mengatur memori agar banyak proses bisa jalan. Beberapa alokasi, dealokasi, dan swapping antara RAM dan hard disk. Oke guys, kita masuk pada materi terakhir, yaitu sistem operasi. Bayangin deh, kalau komputer kayak rumah, tanpa kunci dan penjaga, mana bisa masuk dengan operasinya. Nah, sistem operasi itu aja yang ada di kunci, plus penjaga, plus pengelola rumah komputer kita. Jadi, apa itu sistem operasi? Penghubung antara kamu, atau dalam kurung pengguna, dengan perangkat keras, komponen fisik komputer. Lapisan software pertama yang berjalan pas komputer dinyalakan, simpan di hard disk. Fungsi dan layanan OS. Fungsi utamanya adalah mengatur dan mengawasi perangkat keras yang dipakai oleh program aplikasi dan pengguna. Jenis OS yang populer pertama ada DOS, Disk Operating System. OS kedua pakai perintah teks tanpa tampilan grafis. Diumumkan pada tahun 1980 buat mikrokomputer IBM. Kedua, ada Windows, diperkenalkan pada tahun 1985, dulunya dinamakan Interface Manager. Keunggulan, GUI, tampilan grafis menarik, mudah dipahami, banyak software yang mendukung, bisa jalan banyak pemrograman sekaligus loh, atau biasa disebut multitask. Ketiga, ada MAC, dihasilkan oleh Apple, diperkenalkan pada tahun 1984. Iklan Super Bowl-nya fenomenal. Komputer pertama yang pakai GUI, Revolutionary Programming Computer. Terusnya ada UNIX, dibuat Bell, dibuat AT&T Bell. Laboratori bisa dipakai di berbagai jenis komputer atau bulan, mudah diadaptasi, portable, bisa banyak komputer sekaligus. File teratur secara hierarkis. Tapi dia punya kelemahan loh, yaitu tampilannya kurang menarik, butuh memori banyak. Akhir ada Linux yang berbasis Unix, open source, grafis dan kode sumbernya bisa dilihat atau diubah. Keunggulannya stabil, jarang kena virus, gak butuh spek. Contoh distribusinya Ubuntu, Linux, Kali, Red Hat, dan banyak lagi loh. Nah teman-teman, itu dia kejelasan materi pengantar teknologi informasi dari saya, dan mungkin kurang dan lebih mohon dimaafkan. Semoga mudah dipahami, dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.